Kasus kepala desa di Maluku aniaya selingkuhan hingga pingsan telah masuk ranah hukum. Pejabat kepala desa Kamlanglale Kecamatan Amrole berinisial JM dalam kurung 43 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buru Selatan. Pelaku diketahui tega menganiaya selingkuhan berinisial SL dalam kurung 43 tahun gegara tak mau diajak jalan. Kapolres Buru Selatan AKBP M Agung Gumilar menyebutkan ternyata cemburu jadi pemicu utama pelaku menganiaya korban. Jadi motifnya ini cemburu serta korban menolak untuk melanjutkan perselingkuhan dengan pelaku, ungkap Agung Gumilar kepada tribunambon.com melalui WhatsApp Kamis 10 Agustus 2023 siang. Lebih lanjut, Agung mengungkapkan saat ini pelaku sudah dilakukan pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Kita sudah tetapkan JM ini sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan. JM juga terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan, ucap Agung. Seperti diberitakan, penganiayaan terjadi pada Rabu 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kasus penganiayaan tersebut dilaporkan teman korban yang tinggal bersamanya usai mendapati korban tak sadarkan diri dan berlumuran darah di rumahnya. Kapolres Buru Selatan AKBP M Agung Gumilar mengatakan kasus ini dilaporkan teman korban yang tinggal bersamanya. Dari laporan tersebut, penganiayaan terjadi pada Rabu 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Pelaku datang dan menanyakan keberadaan korban kepada temannya. Karena dijawab sedang mandi, dia langsung pergi, kata Agung kepada Tribun Ambon melalui WhatsApp Kamis 10 Agustus 2023. Namun berselang 15 menit pelaku datang lagi dan mengajak korban untuk pergi. Tetapi korban menolak, pelaku langsung menariknya ke arah pantai Mas Nana. Diduga kejadian penganiayaan terjadi di sana karena dari keterangan pelapor setelah korban pergi, dirinya juga pergi membeli makan. Tetapi saat balik di kos ternyata korban sudah tidak sadarkan diri dengan berlumuran darah, ucap Agung. Saat ini kasus penganiayaan yang dilakukan Kades masih terus didalami dengan dilakukan pemeriksaan saksi dan pelaku hari ini. Nanti saya infokan lagi kelanjutan kasus ini, tutupnya.